Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diingat baik-baik, ternyata hal pertama yang saya pelajari di Supra X 125 adalah membuka casing. Saya ingat betul, hampir 90% kita tidak bisa apa-apa kalau kita tidak mempunyai kemampuan membuka casing. Lalu kemampuan seperti apakah yang dicari dalam membuka casing? Kemampuan bagaimana secepat mungkin menanggalkan dan memasang casing itu kembali tanpa terjadi kerusakan dan kelecetan setelah melakukannya. Jadi ini dasar sekali, saya terpaksa membuatnya. Cara membuka tempat barang. Besi ini harus dikangkangkan, begitu juga dengan besi ini harus dikangkangkan. Jadi ini bisa ditarik seperti ini, mengangkang ya, bisa juga dikepitkan. Ini lentur. Tahap pertama, buka plat nomor. Untuk membuka plat nomor kita menggunakan dua kunci. Pertama untuk menahan di belakang, yang kedua untuk memutarnya di depan. Di sini saya menggunakan kunci L dikarenakan saya menggunakan baut stainless 13. Kemudian kita membuka gantungan plat nomor, ada dua baut di sini, dengan menggunakan kunci 10T. Untuk membuka, putar ke kiri supaya bautnya tidak hilang-hilang. Ketika kita menaruh ini di meja atau di lantai nanti, atau di tempat penyimpanan, biasakan menempatkannya di lubang baut. Jadi kita ngambil, nanti pas kita mau masang lagi tinggal ambil, bautnya udah nempel di sini. Yang kedua, buka casing kunci. Casing kunci itu adalah casing yang membalut kunci. Di sini ada 3 baut, baut bunga, kanan, kiri atas, dan tengah. Kemudian casing dada, ada lubang kiri dan kanan, masukkan jari kamu ke dalam lubang tersebut yang di kiri dan di kanan, kemudian tarik serong ke bawah. Kenapa ditarik serong ke bawah? Karena di sini ada kuncian atas dan kuncian bawah yang menukik ke atas. Itulah sebabnya dia ditarik serong ke bawah. Untuk pemula biasanya kalau dia buka sendiri tanpa tutorial, ini pasti patah. Yang sebelah bawah, di sini ya, di sini patah. Kemudian buka casing penutup karbu, penutup head, dan penutup filter. Bautnya ada 1, di sebelah sana ada 1 lagi, 2 di sebelah sana ada 1 lagi, 3 di sebelah sana ada 1 lagi, 4 sambungan antara 2 casing kiri dan kanan, dan 5 sambungan antara 2 casing kiri dan kanan. Baut pertemuan 2 casing atas dan baut pertemuan 2 casing bawah. Kemudian buka casing payung kiprok dan CDI. Kenapa saya bilang ini casing payung? Karena ketika kita membuka ini ada hujan, itu yang basah itu kiprok sama CDI di dalam nih. Bautnya ada 3, 1 di sini sebelah kanan dan di sebelahnya sebelah kiri. Kemudian 1 di sini. Yang ketiga di sini terakhir. Buka dengan obeng bunga.
casing kunci, 1 casing payung, 2 casing CDI ya, atau casing payung, dan ketiga casing karbu dan head. Itu satu kesatuan, jadi dia tidak bisa dibuka kalau ketiga bagian casing ini bautnya masih nempel. Karena untuk melepas yang atas ini nanti kita perlu agak menggoyang-goyang sedikit. Kalau baut ini masih nempel, dia nggak bisa dibuka karena terlalu rapat kuncian dari casing karbu ini. Nah, casing kunci, casing CDI, dan casing karbu itu satu set, harus buka semua bautnya baru bisa lepas. Urutannya, pertama buka dada, setelah dibuka dada yang kedua buka casing CDI, yang ketiga baru buka casing kunci, dan terakhir baru bisa dilepas casing karbunya. Bagian di sini agak tricky ya, yang perlu diperhatikan itu adalah jepitan penutup karbu yang hitam ini ke casing payung. Di sini ada jepitan, ada sela yang mengganggu. Ini perhatikan aja nih sela yang di sini ya. Kemudian tarik ke atas. Jadi cara menariknya seperti ini. Nah, gitu. Cara menarik seperti itu ya. Karena di sini terdapat kuncian 2 biji, 1, 2, yang arah kunciannya serong ke depan. Akibatnya kita harus memutar. Nah, ini nyangkutnya ke lubang kunci, dan ini nyangkutnya ke lubang kunci, ke sini dan ke sini. Walaupun ini casingnya kecil dan seakan-akan seperti nggak penting, tapi kalau kita lepas ketika hujan itu airnya akan merembes-rembes ke CDI dan kiprok dan kabel-kabel yang sangat mematikan di daerah sini. Casing kunci. Nah, ini nggak mau karena dia goyang-goyang. Didorong ke bawah. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi untuk membuka ini, baut ini harus lepas dulu supaya dia bisa digoyang-goyang. Kalau seandainya ini masih menempel, ini tuh kekunci ya, walaupun ini bautnya udah lepas. Untuk membukanya masih sama kayak tadi, itu di pelintir menyerong. Kenapa? Karena di sini terdapat kuncian lagi, kuncian serong di kiri dan kanan. Kuncian itu bersarang di casing karbu lubangnya. Akhirnya membukanya harus sedikit diputar seperti ini. Setelah casing dada telah dibuka, casing CDI telah dibuka, casing kunci telah dibuka, maka casing karbunya bisa dilepas. Sebelum membuka casing karbu, lepaskan dulu sen kanan dan sen kiri kabel. Dia berupa soket. Ini wajib, kalau enggak nanti bisa rusak kabelnya ketarik. Kemudian bukalah kuncian 2 casing, pertemuan casing kanan dan kiri. Di sini kunciannya ya. Walaupun bautnya udah lepas, tapi ada plastik yang mengunci di chassisnya. Dan walaupun bro-bro mengikuti tutorial ini,
masih ada kemungkinan ketika bro membuka ini, bro akan membuat dia patah walaupun tutorialnya bagus. Saya menggunakan obeng minus untuk sedikit mencongkel di sini, sedikit saja. Tuh. Jadi di sini ada dua kuncian. Pertama bagian bawah kanan, kemudian bagian atas kiri. Dia saling menyangkut kiri dan kanan. Ada plastik menyembul lumayan besar untuk menopang chassis bagian kanan ini, untuk menopang casing karbu kanan. Kalau untuk yang casing tidak ori itu kita besarkan manual dengan menggunakan solder, baru dia bisa masuk pas. Ketika membuka yang atas, sambungan bawah dua casing ini lepas, ya berarti biar aja. Tapi kalau misalnya kita buka di atas yang sambungan bawahnya ini masih menempel, berarti kuncian plastiknya masih lengket. Itu bisa kita buka sendiri. Ketika kita buka sambungan atas, bodi ini akan jatuh, tapi dia nyangkut karena berhasil ditahan oleh kawat besar ini. Jadi ada kawat seperti pancing di sini, Mas Bro. Oleh karena itu di bagian terakhir baru kita melepaskan sambungan antara dua casing. Ya kan? Perhatikan baik-baik untuk pembukaan casing karbu, bahwa ini tonjolan, ini tonjolan. Artinya ketika kamu membuka yang sebelah atas, itu casingnya ditarik ke atas, dan ketika kamu membuka yang sebelah kiri, berarti casingnya ditarik ke samping, ditarik ke atas. Di atas baut ini ada kuncian. Kalau orang awam itu pasti patah. Ini ya teman-teman kunciannya. Nih, di baut ini ada kuncian. Jadi di atas ini ada kuncian. Di atas itu ada kuncian. Ini baut, maka di atasnya sebaliknya ada kuncian. Begitu juga dengan casing sambungan antara dua casing bagian bawah ada dua kuncian. Jadi di bawah baut ini ada dua kuncian. Baut di belakang ini ada dua kuncian. Membuka casing jok. Langkah pertama adalah membuka joknya. Di sini ada baut kiri dan kanan. Saya menggunakan obeng bunga karena ini sudah dimodif, sudah diganti ya. Ternyata ulirnya sama, tapi ujungnya ada yang obeng kembang. Untuk bisa membuka casing jok ini, wajib casing CDI lepas dahulu. Karena untuk mengikat casing jok ini ada 3 baut. Yang kiri dan sebelah sana kanan, lalu bagian bawah 1 biji. Jadi ada 3. Kalau itu udah lepas, bisa dicopot casingnya. Di Supra X itu banyak baut 10 seperti ini di mana-mana. Makan waktu untuk buka baut 10 ini. Untuk awal pakai yang ini dulu kan, baru dibuka lagi pakai ini. Setelah setahun 2 tahun saya perhatikan baut-baut yang banyak di Supra itu, walau mereka baut 10 tapi teratnya itu sama dengan obeng kembang. Bahkan untuk mata obeng kembang seperti ini pun, bahkan untuk kunci L pun deratnya itu ukurannya sama. Ulirnya ya, ulir.
Ini kalau teman-teman mau memperhatikan, ulirnya ini sama nih, ulirnya sama semua, bisa masuk ke casing. Walau ulirnya sama, variasinya banyak. Ini bisa pakai obeng minus, ini bisa pakai obeng bunga, ini bisa pakai kunci pas 10, ini bisa pakai kunci L. Ajaib loh. Dan ini bisa pakai variasi obeng kembang yang lain. Akhirnya saya mengambil keputusan terlalu banyak menggunakan kunci pas, lalu gonta-ganti kalau ketemu dia mata obeng bunga, lalu gonta-ganti dengan obeng minus, padahal ulirnya sama, ini kan. Akhirnya setelah 2 tahun sering cat buka body, saya ambil kesimpulan untuk Supra X saya fraktalkan semuanya menggunakan obeng bunga. Jadi saya pernah pakai satu set di casing karbo, casing kunci, dan casing CDI itu fraktal pakai obeng bunga. Jadi cepat, nggak perlu gonta-ganti pakai obeng bunga habis itu ganti pula pakai kunci pas. Jadi cukup ini aja, pakai obeng dari atas sampai bawah, cepat semuanya. Ternyata itu ada maksud juga kenapa beberapa bagian casing itu menggunakan kunci pas, karena untuk bagian casing ada yang keras karena dia langsung ke chassis dudukannya, itu kita mutar obeng harus kuat. Alhasil ini dol, pernah dol. Di situ saya agak kecewa. Ternyata usaha saya untuk mempercepat membuka casing motor gagal. Sampai akhirnya saya nemu baut 10 kepala obeng bunga tapi ada dudukan obeng minus. Nah, semenjak itu satu set Supra X saya semuanya menggunakan obeng bunga yang ada dudukan obeng minus. Jadi kalau dia dol bisa kita buka pakai obeng minus. Adapun kendala dari obeng minus, kita beli nih, dia ukurannya bermacam-macam. Setahu saya ada 4, dari yang sepanjang ini, sedang sampai pendek sekali, sependek ini. Oke. Tapi pada beberapa kasus ternyata yang sependek ini pun kalau kita pasang ke Supra X tersebut, ini tuh nyangkut ke chassis, jadi nganga dia. Untuk itu perlu kita punya gerinda dan mata gerinda yang tipis. Untungnya ini murah, harganya sekitar 7.000. Untuk kasus-kasus baut 10 berkepala kembang yang ada dudukan minus obeng, itu kalau dia ngambang ya harus dipotong. Permasalahan pemotongan baut 10 ini bagaimana cara memegangnya. Saya sudah menggunakan bermacam-macam trik selama berbulan-bulan sampai ditanam ke dinding dan lain-lain, semuanya gagal. Dan saya sudah menggunakan bermacam-macam tang untuk menjepit ini ya. Untuk saya pribadi ini yang terbaik, tang jepit. Karena saat kita menjepitnya, kepala baut tersebut langsung punya dudukan yang kuat, jadi dia tidak goyang-goyang. Cuma dia ada kekurangan saat kita menjepit baut ini, ulirnya, beratnya ini bisa luka. Untuk itu harus dikasih safety, potongan karet ban dalam, karet benen. Sebelum memulai pemotongan, kita mau berapa panjang ditandai dulu dengan spidol untuk jelas di mana yang akan digerinda nanti. Lalu balut
baut tersebut dengan menggunakan benen dengan ukuran yang seperlunya. Untuk melindungi dia dari jepitan tang supaya dratnya tidak luka. Kemudian potong dengan menggunakan gerinda tipis. Setelah jadi permukaan ini, permukaan bekas potongan tadi itu tajam sisi-sisinya, ulirnya menjadi tak beraturan. Kalau kita langsung cucukkan nanti ke lubang baut, bisa jadi dia akan merusak drat betinanya. Jadi setelah dipotong, sisi tepinya itu harus digerinda menyerong, atau sisi samping ini kamu amplas agak miring sedikit, amplas, atau pakai batu asahan gini kan, sisi luarnya setengah miring, baru dia bisa digunakan. Dan kalau kamu masukkan dia rasanya seperti nggak bagus, jangan dipaksa, amplas lagi sampai dia enak untuk dicucukkan. Sebisa mungkin dihindari menggerinda baut. Kalau bisa cari di toko yang benar-benar pas ukurannya, itu ada. Syaratnya cuman satu, harus rajin keliling ke semua toko baut di kota Anda. Jadi saya untuk bisa menemukan baut yang pas panjangnya itu sampai ke 5 toko baut, mulai dari Nangka ada 2, Harapan Raya, Jalan Riau, dan lain-lain. Kalau kamu mencari baut di satu toko, itu mustahil kamu mendapatkan yang kamu inginkan. Jadi rahasianya untuk casing itu beserta baut adalah kesabaran dan kemauan untuk ngulik semua toko baut yang tersedia di kota Anda. Kalau itu tidak dilakukan, Supranya nggak akan nyaman. Kalau saya pribadi kurang suka menyarankan penggunaan gerinda kepada teman-teman, karena gerinda ini berbahaya sekali. Ketika dia nyala, itu sama artinya kamu ngebut dengan motor lari 140. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan sedikit aja, jari kamu bisa lepas, tulang kamu bisa kemakan, patah, kepotong, dan lain-lain. Dan banyak contoh tetangga saya atau saudara-saudara yang di luar, saudara teman itu, pokoknya mereka kalau habis kecelakaan dengan gerinda itu keadaannya sansai, benar-benar kacau habis. So bukan tidak percaya sama kemahiran ABG, cuma untuk anak teman-teman yang masih muda, mungkin 17 tahun, masih darah muda, ya hindari aja lah penggunaan gerinda. Kalau pengen pakai gerinda juga, mohon hormati gerinda itu, perlakukan dia seperti bos, sopan harus santun. Kalau nggak bisa cacat kamu seumur hidup. Saya perhatikan yang menggunakan gerinda di bengkel-bengkel itu sudah om semua ya, yang jiwanya udah tenang. Jadi saya agak takut juga untuk menyarankan pemotongan gerinda ini kepada adik-adik yang masih 17 tahun atau 20 tahun ke bawah. Untuk yang 25 tahun pun saya takut. Mungkin gerinda ini cocoknya dipakai sama cowok-cowok umur 30 ya, karena ini bahaya sekali. Tapi kalau yang muda-muda pengen coba juga, ya pesan saya tolong hati-hati. Saya nggak mau gara-gara video ini ada yang cacat nanti ya, gara-gara pakai gerinda. Oke. Penting, saya tidak pernah menggunakan tangan kosong, tapi dengan menggunakan dudukan gerinda. Di sini ada dulu, kayaknya aku dulu. Dear Mary Luna subscriber, tahap pertama sekali untuk membuka casing adalah cuci motornya bersih-bersih. Jadi kalau belum cuci motornya bersih-bersih, jangan coba-coba membuka casing motor. Oke. Ikuti video berikutnya adalah untuk membuka casing belakang Supra X yang bagian jok ke belakang. Sip, like and subscribe ya. Dadah. Saya main kucing dulu ya teman-teman. Paling enak tuh yang main taring ini, main taring. Dipegang-pegang taringnya nih enak ini. Masuk aja di kita. Kabur ya.
tanpa merasa. Bisa dimengerti. Karena aku harus menjelaskan. Kita ini semua sama-sama dewasa. Semua sudah tahu tanpa harus berkata. Kita semua sudah tahu tanpa harus melihat. Kita semua sudah tahu tanpa harus bicara. Kita semua pasti tahu dari omong kerja. Kita semua pasti tahu. Kita mungkin semua orang tahu apa yang harus dikatakan. Di situ terada penuh jawaban. Kita semua tahu. Kita semua tahu. Merasakan matanya. Kita semua benar senyum asli. Kita semua tahu. Lupa lagi. Senyumnya